Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 154. Pahlawan Reynald. Paf! Energi emas meledak. Cahaya terang membanjiri medan pertempuran, seolah-olah matahari telah jatuh ke bumi. Reynald perlahan bangkit. Tubuhnya memancarkan cahaya yang begitu kuat hingga siluetnya nyaris tak terlihat. Bangunlah, Reynald. Tuan Tyrion tidak sulit menebak dari mana energi itu berasal. Namun, bukannya merasa bangga, ekspresi Reynald justru menggelap. Ada rasa perih di dadanya. Dia tertipu. Angkat kepalamu, anakku. Suara Tyrion menggema dalam pikirannya. Kokoh, penuh wibawa. Reynald merasa suaranya bergetar saat berbicara. Maafkan aku telah berbuat kesalahan. Kau menghunus pedangmu demi menyelamatkan seorang gadis kecil. Bagaimana mungkin itu disebut kesalahan? Desahan pendek lolos dari bibirnya. Reynald menggenggam Delain lebih erat. Terima kasih, Tuan Tyrion. Fufu, aku bangga padamu, anakku. Saya juga merasa terhormat bisa melayani Anda, Tuan Tyrion. Kekuatan kembali ke kakinya yang sempat gemetar. Reynald menginjak tanah dengan mantap dan bangkit. Ledakan energi suci menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya, Balzac menjadi lebih kuat setelah menjadi bawahan Satan. Satan, makhluk seperti dewa jahat Lucifer. Reynald mengangguk. Ada seseorang yang saya curigai sebagai Satan. Siapa orang itu? Saat pertama kali tiba di dunia ini, aku bertemu seorang iblis yang mencoba menjadikan naga iblis sebagai bawahannya. Pikirannya berputar, mengingat kembali bagaimana Balzac bertarung, kejam, licik, penuh tipu daya, gaya bertarung yang sangat familiar. Bukan hanya itu, saat menerima serangan Balzac, dia merasakan energi yang sama seperti yang dia hadapi dalam pertempuran melawan iblis itu di masa lalu. Aku yakin, dia adalah orangnya. Sosok itu muncul dalam ingatannya, seorang pria muda dengan mata tajam. Terlihat seperti manusia, tapi sejatinya iblis jahat. Kita tak bisa membiarkannya berkeliaran sesuka hati. Yah, jika dunia ini ingin selamat, kita harus menyingkirkan Satan, apapun yang terjadi. Fufu, tapi untuk itu, kau tidak boleh tumbang di tempat ini. Tentu saja, aku akan meminjamkan kekuatanku padamu. Harga yang harus kubayar memang besar, tetapi demi anakku, aku akan mengabaikannya. Terima kasih, Reynald mengangguk. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia mengangkat Delain. Di hadapannya, Balzac masih mencengkeram gadis kecil itu. Percayalah pada cahaya. Cahaya emas menyembur dari Delain, mengelilingi tubuh gadis itu seperti perisai pelindung. Balzac terbelalak, menginjak. Reynald menjejak tanah dengan keras. Bebatuan di sekitarnya hancur dan energi ledakan melonjak dalam dirinya. Tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa, seolah meninggalkan bayangan di belakang. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Balzac. Balzac buru-buru merapal sihir. Dinding hitam pekat dari energi iblis muncul sebagai penghalang. Dentang, batuk. Satu tebasan Delain menghancurkan dinding itu seketika. Balzac terpental ke belakang. Reynald meraih gadis yang sebelumnya menjadi sandera. Ekspresi gadis itu berubah. Dengan wajah khawatir, Reynald meletakkan tangannya di pipinya. Apakah kamu terluka? Tidak. Gadis itu menghindari tatapannya. Ada keraguan dalam matanya. Jangan bertindak tanpa perintah Tuan. Aku mengerti. Balzac berbicara, dan Echidna mengangguk dengan dahi berkerut. Aku senang. Reynald hampir menangis haru setelah berhasil menyelamatkan gadis kecil itu. Seorang pemuda tampan berambut pirang, diselimuti cahaya keemasan, berdiri gagah dengan seorang gadis cantik dalam pelukannya. Di sekeliling mereka, satria kematian berserakan di tanah, dan lih telah tumbang di hadapan mereka. Sebuah pemandangan yang tampak sempurna, tapi kenyataannya berbeda. Hei, di mana kau berpikir sedang menyentuh? Echidna segera memutar tubuhnya, melepaskan diri dari pelukan Reynald. Hanya memikirkan bahwa pria itu telah menyentuhnya, membuat perutnya terasa tidak enak. Kanggu, bukan sosok tampan dan mulia seperti ini yang dia inginkan.
Dia menginginkan seseorang yang telah menyelamatkannya dari kesepian, pikiran bahwa orang lain menyentuhnya selain dia membuatnya tidak nyaman. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi dia tetap berusaha menjalankan perannya. Echidna membungkuk sedikit dengan wajah tersipu. Reynald tersenyum bangga, lalu berkata dengan penuh percaya diri, "Tunggu di sini sebentar. Aku akan segera menyelesaikannya." Kekuatan yang diberikan Tyrion hanya bertahan sementara. Dan setelah itu berakhir, dia dan Tyrion harus membayar harga yang mahal. Aku harus mengalahkan Balzac sebelum waktunya habis. Tanpa ragu, dia menggenggam pedangnya, lalu melesat menuju Balzac. "Kanggu, bisakah kau mendengarku?" Saat Reynald melompat ke arah Balzac, Echidna berbicara dengan ekspresi tegang. "Aku bisa mendengarmu. Haruskah aku membantu Balzac? Apa yang harus kulakukan?" "Tidak. Tetap di tempatmu untuk saat ini. Dan saat aku memberi sinyal, segera menjauh dari sana." "Oke." Dia tidak bertanya lebih lanjut. Tidak ada gunanya meragukan rencana Kangwu. Yang harus dia lakukan hanyalah mengikutinya. Itulah perannya. Echidna mengakhiri percakapan. Matanya dipenuhi dengan kesetiaan. "Sialan," kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Kangwu menghentikan sparring untuk sementara waktu. "Istirahat dulu." "Hahaha. Mengerti, Hyongnim." Kim Shihun mengangguk sambil terengah-engah. Di sisi lain, Kang Wu bahkan tidak terlihat lelah. "Seperti yang kuduga, aku masih belum bisa menandingi Hyongnim." Kim Shihun menghindari tatapannya, merasa sedikit kecewa. Kang Wu menepuk bahunya. "Hei, kalau kau sudah menyusulku, lalu aku ini Hyongnim macam apa?" "Hahaha, tenang saja. Suatu hari nanti, aku akan menyusulmu. Aku akan menunggu." Kang Wu menyeringai, tapi begitu dia berbalik, ekspresinya berubah. Di luar, dia tersenyum, tapi di dalam, dia tidak. "Sialan." Melalui mata kirinya, dia bisa melihat Balzac. Setelah Reynald bangkit, rencana penyanderaan gagal total. Situasinya berbalik drastis. Pertarungan menjadi sepihak. Dengan kekuatan barunya, Reynald terus menekan Balzac tanpa henti. Balzac bertahan dengan sihirnya, tetapi jelas bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama melawan Reynald. "Jika terus begini, aku akan kehilangan Balzac." Kang Wu mengerutkan kening. Dia tidak bisa membiarkan Reynald menyingkirkan Balzac begitu saja. "Sepertinya aku tak punya pilihan lain." Dia menatap ke depan dan berpikir cepat. Meskipun rencana awalnya gagal, bukan berarti dia tidak memiliki strategi cadangan. Meskipun ini agak berisiko. Namun, dalam situasi ini, dia tidak punya banyak pilihan. Kang Wu berpaling ke gaya. "Sekarang setelah kupikirkan, seharusnya Reynald sudah menerima wahyu." Iya, seharusnya begitu. Kalau begitu, ayo kita dengarkan wahyu itu." Bersama Gaya dan Kim Shihun, Kang Wu menuju kamar Reynald. Namun, kamar itu kosong. "Kemana Tuan Reynald pergi?" Kang Wu bertanya sambil menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Kim Shihun juga mengamati sekeliling. "Apa kau mendengar sesuatu?" "Tidak, belum." "Tunggu, Hyongnim." Kim Shihun berjongkok dan mengamati lantai. Ada jejak, sepertinya dia pergi terburu-buru. Kalau begitu, ekspresi Kang Wu mengeras. Dia mengikuti arah jejak itu. Jejak tersebut mengarah ke ruangan tempat gerbang menuju Grand Canyon berada. "Hyongnim, ini..." "Sialan." Kang Wu mengumpat. "Ada apa?" Gaya bertanya dengan suara gemetar. Kang Wu mengepalkan tangannya. Sepertinya begitu menerima wahyu, dia langsung pergi tanpa memberitahu siapapun. "Jadi?" Dia mengangguk. "Ya, Balzac, atau mungkin kultus iblis, pasti menggunakan trik untuk memancing Tuan Reynald." "Bagaimana bisa?" Wajah Gaya langsung pucat. Reynald pergi sendirian. Itu berarti situasinya benar-benar darurat. Sekutu baru yang mereka dapatkan bisa saja lenyap begitu saja. Tidak, Reynald bukan sekadar sekutu biasa. Sebagai utusan dewa, dia memiliki kekuatan luar biasa serta restu langsung dari dewa itu. Lebih dari itu, wahyunya bisa memberi mereka informasi penting tentang kultus iblis. Jika mereka kehilangan dia sekarang, akibatnya bisa fatal. "Aku pergi dulu." Tidak ada waktu untuk ragu.
Kang Wu segera berbalik dan melesat. Hyong Nim, bawa Miss Gaya dan susul aku. Tanpa menunggu jawaban, Kang Wu menerobos masuk ke dalam gerbang. Dengan otoritas kecepatan, dia berlari melintasi Grand Canyon dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah permukaannya datar. Dalam perjalanan, dia mengenakan topengnya. Dari mata kirinya, dia bisa melihat cahaya emas meledak di kejauhan. Tuan Reynald, Kang Wu berteriak dengan nada tergesa-gesa. Reynald menoleh, terkejut melihat kemunculan Kang Wu yang tiba-tiba. Tuan Kang Wu, kenapa engkau pergi ke sini sendirian tanpa memberitahu siapapun? Reynald menghela napas. Maaf, ada sesuatu yang sulit untuk kujelaskan sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Reynald menggenggam pedangnya erat-erat. Balzac, dia menculik seseorang dan menggunakannya untuk memancingku ke sini. Dengan kemarahan membara, Reynald menunjuk ke arah Balzac yang terkapar di lantai. Karena iblis keji itu, seorang gadis tak bersalah hampir kehilangan nyawanya, tapi sekarang dia selamat. Berkat restu Tuan Tyrion, aku berhasil melindunginya. Dia tersenyum lega dan bersiap untuk berbalik. Namun, tiba-tiba tubuhnya kehilangan tenaga. Cahaya emas yang menyelimutinya menghilang dalam sekejap. Itu hanya berarti satu hal, berkah dari Tyrion telah lenyap. Dan yang lebih mengkhawatirkan, dia tak lagi bisa mendengar suara Tyrion. Tidak masalah, situasinya sudah terkendali. Raja Iblis Balzac telah dikalahkan. Bantuan telah tiba, bahkan gadis kecil yang disandera pun sudah aman. Atau seharusnya begitu. Hah? Gadis yang tadi dia selamatkan menghilang. Reynald segera berbalik, matanya mencari-cari sosoknya. Gadis itu, dia ada di sini tadi. Tuan Kang Wu, apa Anda melihat? Serak. Sebuah tombak berwarna merah gelap menembus tubuh Reynald. Kau benar-benar terlalu merepotkan. Kang Wu memutar tombaknya, memperdalam luka yang menganga di tubuh Reynald. Darah segar mengalir deras. Senyuman sinis terukir di wajahnya. Pergilah main jadi pahlawan di novel lain. Tawa kecil lolos dari bibirnya. Tapi kupikir, tak ada yang mau membaca novel denganmu sebagai protagonis. Serialisasi dibatalkan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.